Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik dari bahan baku yang umum digunakan untuk pengolahan minyak atsiri ya. Jadi bila di minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengantar atau mengenalkan Anda dengan apa itu minyak atsiri, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari secara sedikit lebih mendetail mengenai bahan baku yang umum digunakan untuk membuat minyak atsiri. Ya, seperti yang telah saya jelaskan minggu lalu ya, bahwa hampir seluruh tanaman itu memiliki minyak ya. Nah, yang umum banyak digunakan itu beberapa seperti cengkeh, kayu putih, sereh, nilam, akar wangi, dan sebagainya. Nah, tapi tidak semua bagian tanamannya bisa digunakan untuk mengambil minyak. Nah, misalnya cengkeh itu di bunga dan daunnya. Sementara untuk kayu manis itu kan di bagian kulit atau batang. Nah, adas itu di bijinya. Nah, jadi bagian-bagian yang memiliki minyak itu merupakan bagian-bagian tertentu dari tanaman. Ini bagian tanaman ini adalah bagian yang memiliki kandungan minyak paling banyak. Bukan berarti bahwa cengkeh itu di batangnya itu tidak punya minyak, bukan begitu. Tapi minyaknya tidak sebanyak yang ada di bunga atau daun. Dan setiap minyak atsiri itu ada komponen utama ya, atau bahan penyusun kimia utamanya. Misalnya minyak cengkeh itu kan komponen utamanya ada eugenol. Nah, minyak kayu putih itu sineol. Nah, misalnya nilam itu pacoli alkohol. Nah, ini yang membedakan minyak-minyak atsiri antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi bukan berarti bahwa namanya sama-sama minyak lalu itu dianggap sebagai minyak yang sama, itu bukan. Ya, tapi mereka memiliki komponen utama ya, atau bahan kimia alami yang berbeda. Nah, di dunia itu sebenarnya yang paling banyak itu adalah minyak dari buah jeruk atau orange. Ini banyak sekali peminatnya ya. Tapi Indonesia tidak memproduksi ini. Yang Indonesia baru produksi itu di eukaliptus dan peppermint dan citronella ini yang cukup banyak Indonesia produksinya. Jadi sebenarnya apabila Indonesia ini kan memproduksinya jeruk bukan orange ya, tapi jeruk tangerine. Nah, jadi itu beda sedikit jeruk untuk konsumsi yang diproduksi di Indonesia. Jadi sedikit berbeda. Nah, yang pertama itu kita akan coba lihat ke minyak sereh wangi di sini ya, atau citronella. Ya, atau bahasa Latinnya adalah Cymbopogon winterianus. Ini minyaknya itu paling banyak di daun dan batang ya, bentuknya seperti ini ya. Minyak sereh wangi itu tanaman sereh wangi. Daun berwarna hijau, bentuknya merumpun ya, artinya berkelompok. Dia termasuk tanaman yang merunduk ya, tinggi atau panjang daunnya itu sekitar 125 cm. Panen 3 kali setahun ya, sekira kurang lebih daur hidupnya selama 5 tahun. Dan rendemen ya, atau persentase minyak yang bisa diambil berdasarkan jumlah bahan bakunya antara 0,2 sampai 1,2%. Ya, misalnya kita ambil saja rendemennya 1%, berarti dari 100 kg daun itu akan mendapatkan minyak sebanyak 1 kg. Itu kenapa minyak atsiri itu sangat mahal ya, karena memang untuk mendapatkan minyak sesuai dengan yang diperlukan, kebutuhan itu memerlukan bahan baku yang sangat banyak. Nah, karena minyak atsiri ini dasarnya dari tanaman, ya, bahan baku yang sangat banyak tentu membutuhkan lahan yang luas. Ya, kita tahu sendiri ya, untuk pengadaan lahan sekarang ini makin sulit. Nah, komponen utama sereh wangi itu ada 3 ya untuk minyaknya, yaitu citronellal yang paling utama, lalu ada citronellol dan juga geraniol. Nah,
Tiga komponen utama inilah yang memberikan khasiat ya atau menentukan kualitas dari minyak atsiri sereh. Khasiatnya itu menenangkan ya, lalu bisa menolak serangga, untuk merawat kulit dan juga obat urut. Nah, jadi fungsi dari masing-masing minyak itu juga berbeda. Yang membedakan ini tadi komponen utamanya. Nah, dalam hal ini untuk minyak sereh wangi itu adalah citronellal, citronellol, dan juga geraniol. Nah, harga minyak sereh wangi ini bergantung tadi pada kandungan citronellalnya. Nah, untuk yang kelas rakyat ya, citronellalnya baru sekitar 32%, artinya sisanya masih ada pengotor dan air, itu harganya sangat murah, 35.000 per kilogram. Tapi bila kita mampu memurnikan ya, maka harganya bisa naik sampai 200.000 dengan kandungan 82%. Semakin tinggi ya kandungan citronellalnya ya, maka dia akan menjadi semakin mahal. Nah, artinya apa? Bahwa di Indonesia itu tingkat produksi minyak atsiri itu sebenarnya bermasalah itu di tingkat pemurnian. Karena ada beberapa komponen itu yang memang tidak bisa dimurnikan dengan cara-cara biasa. Nah, jadinya harus memerlukan teknologi tinggi. Nah, ini biasanya untuk di tingkat-tingkat UMKM, di tingkat-tingkat bawah itu belum bisa terjangkau. Makanya kebanyakan minyak atsiri kita itu diekspor ke luar negeri, mereka yang mempunyai teknologi untuk pemurnian, nanti balik lagi ke kita lagi yang beli. Nah, itu yang kurang baik ya untuk keberlanjutan dari usaha minyak atsiri. Ini secara kimiawi ya, minyak sereh wangi itu kan awalnya 3 komponen utama ini, citronellal, citronellol, dan juga geraniol. Nah, masing-masing ini nanti bisa diturunkan lagi. Nah, di kita, di Indonesia itu baru sampai di tingkat paling atas ini. Nah, belum sampai produk turunan pertama, kedua, ketiga, bahkan keempat. Nah, artinya bahwa citronellal, citronellol, geraniol ini dipecah lagi atau direaksikan lebih lanjut. Nah, bahkan ini bisa sampai ke vitamin A, kan, retinal dan retinol. Ini harganya sudah sangat mahal. Mungkin beberapa pabrik farmasi itu bisa membuat sampai di produk turunan pertama, tapi itu kan sudah di luar dari rantai pasok minyak atsiri, sehingga keuntungan bagi produsen itu tidak banyak lah, atau malah tidak mendapat apa-apa karena stop di sini. Nah, jadi apabila Anda ingin melakukan usaha minyak atsiri, itu pengembangannya itu bukan hanya pengembangan ke jumlah produksi, tapi harapannya juga bisa melakukan pengembangan sampai ke produk turunan sini. Artinya diversifikasi produknya itu cukup banyak. Jadi keuntungan itu diperoleh bukan dari banyaknya penjualan, tapi dari variasi produk. Ya, walaupun jualnya sedikit, ya, tapi harganya sangat mahal. Nah, di situ yang belum banyak mengarah ya produksi dari minyak atsiri ini. Selanjutnya adalah minyak nilam ya, atau Phogostemon chablin. Ini juga banyak Indonesia memproduksi ini, dan sentranya itu tersebar luas di Sumatera dan Jawa. Ya. Jadi secara luas area dia sangat luas ya, tapi produktivitasnya ini yang masih rendah. Karena nilam ini kan sebenarnya tanaman yang liar. Ya, jadi nilam ini fungsi utamanya itu memang untuk minyak atsiri. Ya, dia sejenis tanaman rumput ya. Jadi tidak banyak digunakan selain untuk minyak atsiri gitu loh. Nah, karena nilam ini memang tidak ada fungsi lain ya selain diambil minyaknya. Ya. Kalau sereh tadi kan masih ada digunakan untuk masak misalnya ya, untuk konsumsi. Tapi kalau nilam ini tidak. Ada 3 jenis tanaman nilam ya di Indonesia. Nah, itu ada yang pertama Phogostemon chablin, yang umum itu ada di daerah Sumatera, di Aceh dan Sumatera Utara. Lalu ada Phogostemon hyaenus, ini nilam Jawa, nilam hutan. Lalu ada Phogostemon hortensis, ya, ini yang nilam yang tidak berbunga.
dan dia kandungan minyaknya rendah, 0,5 sampai 1,5%. Sementara rata-rata kandungan minyak nilam itu cukup tinggi. Di daun itu 5 sampai 6%, sementara di batang itu ya rendah, 0,4 sampai 0,5%. Jadi makanya nilam ini cukup banyak diusahakan karena kandungan minyaknya tinggi. Sehingga dia menjadi tanaman pilihan ya untuk produksi minyak atsiri dibandingkan tanaman-tanaman lain. Tapi resikonya apa? Ketika dia banyak, otomatis harganya akan turun, kecuali memang permintaannya banyak. Yaitu tadi, permintaan itu sebenarnya banyak di produk turunan minimal level pertama, bukan di yang produk baru keluar. Nilam ini kan komponen kimianya adalah patchouli alkohol. Nah, turunan dari patchouli alkohol itu yang sebenarnya banyak dicari di dunia. Tapi ya itu tadi, bahwa di level petani, di level produsen awal itu kan teknologinya masih rendah. Nah, ini bentuk tanaman nilam ya. Dia sejenis tanaman rumput ya, merunduk di bawah. Nah, jadi nilam ini dipetik ketika dia masih berwarna hijau. Ya, dan tidak dipetik habis, artinya masih disisakan untuk bisa berproduksi lanjut nantinya. Nah, hampir bukan hanya nilam ya, untuk semua tanaman itu memang akan dilakukan pelayuan atau pengeringan terlebih dahulu. Nah, sebelum dia disuling atau diproses menjadi minyak. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan uap-uap air atau embun yang ada di tanaman. Karena ketika air atau embun itu masuk ke dalam proses, kan artinya panas yang dipakai itu bukan dipakai untuk mengeluarkan minyak, tapi malah dipakai untuk memanaskan airnya tadi, sehingga energinya nanti jadi boros. Tapi penjemurannya itu sendiri ya itu tidak langsung di bawah sinar matahari. Kenapa? Kalau langsung di bawah sinar matahari, artinya panasnya itu lebih tinggi, maka khawatirnya itu nanti ada minyak yang rusak atau ada minyak yang ikut teruapkan, sehingga kandungan minyaknya itu menjadi turun. Nah, jadi dia cenderung untuk dijemur tidak langsung ya di dalam ruangan tertutup, kemudian diangin-anginkan ya, jadi teduh. Jadi lebih lama sebenarnya, butuh sekitar 3-4 hari untuk pelayuan. Nah, sehingga nanti kadar airnya itu naik. Ya. Kadar airnya itu turun. Kadar airnya turun sampai sekitar 15%. Nah, karena sebelumnya kalau daun basah itu kadar airnya itu sekitar 30-40%. Nah, itu diturunkan, tapi tidak dengan langsung di bawah sinar matahari, tapi ada tempatnya. Nah, ini sehingga dia menjadi kering ya, daun yang berwarna hijau tadi menjadi kecoklatan. Nah, ini beberapa parameter mutu ya, beberapa parameter mutu yang menjadi acuan untuk minyak atsiri. Dalam hal ini kita ambil contoh minyak nilam ya. Jadi yang dianalisis atau standar yang harus Anda capai ketika Anda ingin memproduksi minyak atsiri itu mengacu pada SNI ya, atau Standar Nasional Indonesia. Yang utama itu tentu saja warna yang bisa terlihat langsung ya. Dan juga berat jenis. Nah, berat jenis ini nanti menentukan kualitas. Artinya bahwa berat jenis ini harus semakin mendekati dari berat jenis komponen aktifnya ya, atau komponen utamanya. Nah, itu artinya bila berat jenisnya mendekati 1, itu airnya banyak. Artinya air dan pengotornya banyak. Kandungan minyaknya sedikit. Nah, indeks bias ini adalah indeks pantulan. Jadi ketika ditembakkan sinar ya, dia berapa banyak indeks untuk memantulkan ya. Artinya kan bila dia dipantulkan, artinya pengotornya banyak. Tapi bila dia banyak yang tembus sinar, itu artinya dia semakin murni. Karena ini basisnya minyak ya, seperti minyak sawit, dia ada yang namanya bilangan asam dan ada bilangan ester. Nah, bilangan asam ya sudah tahu sendiri itu maksudnya apa ya. Nah, bilangan ester ini adalah tingkat kandungan bahan utamanya. Ya, artinya gugus-gugus ester, itu gugus-gugus minyaknya itu berapa banyak. Nah, karena minyak ini umumnya tidak larut dalam air ya, sehingga yang kita cek adalah kelarutan dalam alkohol. Nah,
Lalu ada minyak kruing, minyak lemak, dan minyak pelikan. Ini adalah minyak-minyak yang tidak boleh ditambahkan. Ini biasanya adalah pengusaha-pengusaha nakal itu banyak menambahkan minyak-minyak ini ya, minyak kruing, minyak lemak, minyak pelikan. Nah, ini kan tidak mungkin ditambahkan air ya, karena kan minyak tidak bercampur dengan air, sehingga mereka menambahkan minyak-minyak lain ya, seperti misalnya menambahkan bensin, menambahkan minyak goreng, juga ada itu yang seperti itu. Sehingga nanti kualitasnya akan turun. Nah, itu akan menipu konsumen. Nah, itu yang tidak baik di situ. Selain itu juga ada bau, putaran optik, dan juga ada komponen utamanya itu berapa. Dalam hal ini misalnya nilam adalah patchouli alkohol tadi ya. Minyak nilam ini juga sangat banyak sekali untuk aplikasinya, mulai dari industri makanan, bahan pengawet, kosmetik, bahkan sampai parfum ya. Kalau di utamanya itu kan minyak atsiri itu kalau di luar negeri itu jadi bibit parfum. Itu jelas sekali. Itu sebenarnya pangsa pasar yang sangat besar gitu. Tapi memang kalau di bibit parfum itu memang dia biasanya sampai di produk turunan pertama. Tapi lagi-lagi kelemahan di kita itu kan karena belum terpusat apa segala macam, sehingga tingkat produksinya itu tidak cukup ya, tidak cukup untuk mensuplai kebutuhan yang ada di dunia. Nah, jadi selain ada gap antara produksi dengan kebutuhan, juga ada gap teknologi. Nah, ini yang harus coba diperkecil ya makin ke sini. Nah, ini juga ya salah satu yang banyak juga ya skripsi kakak kelas kalian itu kan membuat sabun. Nah, sabun itu kan dari minyak sawit, biasanya sabun dari minyak sawit, apapun bentuk sabunnya, mereka tinggal mengganti jenis minyaknya. Dalam hal ini misalnya sabun dengan minyak nilam. Nah, karena sabun itu kan sebenarnya adalah minyak yang dipadatkan, ya, ditambahkan dengan bahan-bahan lain. Nah, ini contohnya ya, jadi di nilam itu sangat banyak sekali produksinya. Nah, di kita itu baru sampai bisa mendapatkan patchouli alkohol. Nah, sementara yang lain-lain, eugenol benzaldehid, sinamaldehidnya itu masih belum banyak kita bisa membentuk gitu. Jadi dari pohon industri ini kita sebenarnya baru di satu cabang. Produsen-produsen kita itu umumnya di situ. Yang lain-lain itu belum. Contoh lain bahan baku yang banyak di Indonesia itu adalah minyak kayu putih. Ya, kayu putih ini adalah nama ya, bukan artinya kayunya warnanya putih, itu bukan. Nah, minyak kayu putih ini tadi secara umum seperti minyak atsiri pada umumnya dia termasuk minyak yang mudah menguap. Yang disuling ini adalah daunnya. Ya, minyak atsiri kayu putih itu yang disuling adalah daunnya. Tanaman yang biasa menghasilkan ada dua ya, melaleuca dan juga eukaliptus. Mungkin yang banyak umum itu adalah di eukaliptus, minyak kayu putih. Atau nama lainnya biasanya melaleuca oil atau cajuput oil. Nah, ini yang mungkin sering Anda temui, malah minyak atsiri yang Anda temui itu minyak kayu putih. Nah, komponen yang dominan itu adalah sineol. Jadi kalau tadi di minyak sereh itu adalah citronellal, lalu di minyak nilam itu adalah patchouli alkohol, sementara di minyak kayu putih itu adalah sineol. Nah, jadi tadi itu kandungan-kandungan utama yang membedakan kualitas dan juga jenis-jenis minyak atsiri. Nah, jadi tetap standar mutu itu mengacu pada SNI, ya, Standar Nasional Indonesia yang ada. Dan juga memang tetap bahwa kadar sineol itu yang utama menentukan dia kualitas minyak kayu putihnya ini ya. Nah, kualitas yang paling baik itu bila kadar sineolnya itu di atas 55%. Nah, ini yang utama. Jadi memang ketika Anda ingin mencoba untuk memproduksi minyak atsiri itu yang terpenting itu Anda tahu di minyak Anda itu kandungan utamanya apa.
Nah, di titik itulah Anda harus berfokus untuk bisa meningkatkan kadar kandungan utama tersebut. Ya. Peningkatan kadar kandungan utama tadi, misalnya dalam hal ini sineol, itu kan caranya adalah dengan meningkatkan kualitas tanamannya, ya, atau mengurangi pengotor yang ada. Artinya bisa dari on farm, ya, mulai dari cara penanaman sebaik mungkin, atau bisa juga dari setelah minyaknya dapat, proses pemurniannya itu dibuat menjadi lebih advance lagi. Ya, ini tadi ya sekedar tambahan ya, minyak pelikan. Minyak pelikan itu contohnya minyak bumi ya, seperti bensin. Nah, itu tidak boleh ditambahkan. Biasanya pengusaha nakal itu menambahkan bensin ya, karena kan dia bisa bercampur. Minyak lemak itu seperti minyak kelapa atau minyak dari lemak sapi, itu juga tidak boleh dicampurkan. Anda kan jualnya murni gitu ya. Minyak kayu putih seperti Anda tahu ya, ini banyak sekali di industri farmasi, obat luar, jelas tadi kan, segala macamnya. Minyak kayu putih itu boleh loh Anda makan, gitu kan. Tidak masalah. Bisa dipakai di lilin, sabun juga bisa. Ini salah satu minyak yang paling banyak beredar di pasaran. Dia balsem, ya, terapi uap segala macam. Sabun tadi sudah saya bilang juga bisa. Bahkan pasta gigi juga ada. Seperti bahan tambahan lilin. Ini juga banyak skripsi-skripsi kakak kelas Anda mengenai pembuatan lilin, aromaterapi terutama. Tugas kelompok ini nanti dulu saja, ya. Dilewati saja, tidak usah dulu. Ini nanti akan saya edit dulu. Baik, sekian penjelasan untuk minggu kedua kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.